bagaimana dalam IHT tersebut? Kalau kemarin itu kita mencoba menyelesaikan satu tema gitu Bunda. Itu ada beberapa guru yang sudah usianya maksudnya sudah hampir mau pensiun itu nggak bisa. Kayak bermalas-malasan gitu loh Bunda. Iya benar. Wis nggak apa-apa wong dilungkas aku wis pensiun gitu. Ya memang seperti itu ya. Kayak di Bakti Luhur itu juga kan 54 itu yang sudah dapat itu 35, berarti kan sekitar 19 orang yang nggak mau. Nah ini juga tantangan. Kemudian caranya yaitu didampingi teman yang sudah berhasil. Nah, didampingi untuk membuat karya seperti itu. Akhirnya berangsur dengan adanya PMM penilaian kinerja, mereka itu akhirnya ada yang sudah dapat 2 sertifikat, ada yang 3, akhirnya berlangsung baik karena ada pendampingan seperti itu. Nah, monggo kira-kira catatan yang ada di Panjenengan karena sebagai pengimbas itu berapa persentase atau hasilnya bagaimana begitu? Kalau yang dari SLB Tunas Harapan 2 itu bagus Bunda. Maksudnya dari apa yang kita rencanakan sama yang dilaksanakan waktu pengimbasan sama sesudahnya itu bagus. Jadi mereka membuat modul itu oke. Bisa selesai dan nanti siap dilaksanakan di bulan Juli yang di ajaran baru. Kalau untuk yang kombel itu yang kesulitan itu SLB negeri itu yang di pertemuan kedua kita itu sudah membuat yang tema komunitas belajar 2 yang membuat program itu loh Bunda. Itu disuruh mengadopsi dari punya kita itu malah jadi seperti punya kegiatan kita, padahal mereka kan belum punya komunitas yang daring, tapi programnya punya kita dilaksanakan gitu jadwalnya. Nggak bisa. Ya nggak bisa karena nggak paham. Untuk yang Tunas Harapan 2 sama Tunas Harapan 1 Tembelang itu bagus. Progresnya itu bisa dibilang kalau 100% sudah mencapai yang kita inginkan sebenarnya. Ya. Karena temanya P5. Untuk yang kombel itu susah Bunda. Gimana Pak Uji? Monggo, gimana strateginya? Kita juga kemarin bingung. Padahal kita prioritaskan itu bagaimana kalau misalnya 3 guru saja yang bisa jadi ketua, wakil ketua sama sekretaris itu loh Bunda yang daftar itu komunitas. Tapi hanya 1 saja yang bergerak maju. Yang 2 itu tetap stuck di tempat. Memang ini kan sebuah perubahan ya Bu ya Bapak Ibu ya. Perubahan mindset yang tadinya itu tidak pernah ada gerakan, ya kan? Terus sekarang ada gerakan, sehingga seolah-olah yang tadinya tidur digugah gitu kan kaget ya, kaget gitu. Ini apa? Ini ada komunitas belajar segala. Padahal sebetulnya kalau KKG sejak awal itu diaktifkan, dibangkitkan itu sudah sama. Dengan kegiatan KKG dengan kombel itu sama gitu. Cuma sekarang kombel itu lebih tertib ya. Ada SK-nya, kemudian bagaimana aktivitasnya, kemudian kita buat jadwal, kemudian apakah itu internal atau eksternal kan gitu ya. Internal ada di dalam sekolah, eksternal kita buat webinar di PMM dengan daring kan seperti itu. Dan mungkin mereka belum terbiasa untuk itu. Nah ini mohon sabar ya, sebagai sekolah penggerak untuk menggerakkan itu juga sabar. Ini sudah Panjenengan sudah luar biasa, mereka sudah mau untuk digerakkan seperti itu. Nah kira-kira solusinya gimana sih Bunda biar motivasinya itu bagus gitu loh Bunda. Oke. Saya itu kan menghadapi juga dengan 54 guru yang 30% itu sudah sepuh-sepuh dan naik bakti luhur itu kan ada yang 63 seusia adiknya Bunda gini masih jadi guru kalau di bakti luhur itu, dan mereka suster
suster-suster banyaknya. Kemudian juga ada yang sudah sepuh. Ini saya punya strategi itu pendampingan. Itu satu tim itu yang muda 2 gitu ya, yang IT-nya bagus. Kemudian yang sepuh-sepuh 3. Jadi ada 2 yang muda, 3 yang sudah senior seperti itu. Kemudian caranya itu yang buatkan yang muda, yang buatkan karya itu yang muda, yang mendampingi yang sepuh itu ya punya ide-ide kemudian ditulis gitu. Yang nulis yang muda. Nah kemudian setelah itu saya mengadakan pertemuan lagi sama suster itu, Bunda, kami belum optimal. Bunda datang lagi ya, bimbing kami seperti itu. Akhirnya saya bimbing, saya arahkan, ayo pertama buat ini dulu gitu kan, buat karya ini, apa namanya, aksi nyata itu. Kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini. Jadi perencanaan, pelaksanaan, penutup gitu. Alhamdulillah berhasil. Seperti itu. Nah memang pendampingannya kita optimal. Jadi yang sudah memang punya niat baik kita dekati terus. Kemudian mereka akan kerjasama dengan yang senior-senior. Seperti itu Bu Eli strateginya. Nah ini tidak mudah ya. Karena apa? Karena ketika dia menuangkan kalimat ke dalam coretan-coretan itu nggak mudah. Jadi ya memang menulis ya, literasi. Makanya di rapor pendidikan itu hasilnya itu literasi kebanyakan merah. Nah, seperti itu. Apalagi kita siswanya juga kan kompetensi di dalam menulis itu juga literasi kan juga minim kan kita itu. Nah, disinilah mengapa kita harus menekankan kepada kompetensi literasi. Nah, di dalam workshop itu termasuk peningkatan kompetensi guru GTK dalam pengembangan literasi itu melalui penyusunan aksi nyata. Seperti itu. Jadi salah satu workshop ya yang ada di dalam benahi ya di rapor pendidikan itu kan jenengan ketemu yang merah literasi gitu kan, yang kurang merah literasi, kemudian benahi apa, workshop GTK dalam penyusunan literasi. Nah ini salah satu sasaran kita untuk mengadakan IHT workshop penyusunan aksi nyata seperti itu. Nah, ini ya kemudian P5 panjenengan juga membuatnya juga jangan sampai salah karena kita kan menjadi contoh ya, percontohan ya. Jadi sekarang yang P5 yang terbaru sudah belum dibaca, belum saya share di grup itu. Belum semua terbaca Bunda. Kemarin baru ini baca kayak tema-temanya itu ada beberapa perubahan. Oke, kira-kira mari kita masih ada waktu banyak, mari kita akan melihat perubahan-perubahan di P5 itu apa. Coba kita akan melihat P5 kita, modul P5 kita, kemudian kita akan bandingkan dengan perubahan. Coba siapa yang bisa nge-share perubahan dimensi yang P5 baru, kemudian kita akan menyandingkan dengan modul ajar kita yang sudah terpetakan dengan dimensi. Sebentar Bunda, mohon maaf tanya terkait untuk aksi nyata. Ini kemarin kan masih ada yang dari SLB Darul Ulum itu kemarin kan kita pengimbasan komunitas belajar 1 dan 2. Ini kan masih kesulitan cara menyusun PMM. Kemarin sudah nyusun ternyata kan tertolak, sudah sesuai dengan strategi yang sudah kita sampaikan, ternyata masih tertolak. Nah mungkin bagaimana langkah kita supaya aksi nyata yang dilakukan oleh sekolah lain yang kita imbasi itu juga bisa mendapatkan sertifikat dengan harapan bisa membuat komunitas belajar secara daring. Ngaten Bunda, terima kasih. Ya, oke. Saya tadi sudah katakan bahwa kita melatih atau
mengajak mereka untuk menyusun aksi nyata sesuai dengan panduan. Kan sudah punya ya PPT-nya ya. PPT panduan menyusun aksi nyata itu loh. Sudah Sudah, belum? Bunda. Sudah. Nah, kalau saya gini, guru-guru kita biasanya yang diterima itu pakai Canva ya. Ininya, nyusunnya pakai Canva. Itu. Jadi, biarpun kalimatnya sederhana, tetapi kalau sudah pakai Canva itu lulus. Gitu. Ya. Anek sik panjenengan siapa yang sudah lulus banyak? Bu Leli udah berapa sertifikatnya? 7, Bunda. Oh, sudah 7. Nah, ini kan strateginya kan Bu Leli sudah tahu untuk bisa lolos itu. Kemudian yang Kita nyoba yang ke sekolah lain tuh ternyata ditolak, Bunda. oh gitu. Nggih. Apa judulnya tidak boleh sama ya? Oh, memang temanya berbeda. Cuman kan maksudnya bentuknya itu dari materi di Canva, terus ada dokumentasi foto itu kemarin minimal 2, terus ada umpan baliknya itu melalui Google Form gitu. Ternyata yang itu ditolak. Apa materinya yang kurang sesuai gitu? Ya, materi dengan judul itu harus sesuai. Kemudian tidak boleh sama dengan yang lain gitu. Contohnya yang aneh-aneh aja, yang untuk tunanetra, untuk autis, untuk tunagrahita, gitu ya, strategi menulis dengan apa gitu ya, seperti itu malah pada teman-teman itu udah pada lulus. Atau bagaimana orientasi mobilitas untuk tunanetra dengan jarak pandang sekian, nah itu lulus itu. Yang judulnya yang khusus begitu loh. Itu. Nah, yang ditolak itu yang mungkin yang sama dengan yang lain, cuma warnanya diganti gitu. Itu enggak lolos itu. Seperti itu. Monggo Pak Fauzi. Pak Fauzi pengalamannya gimana Pak Fauzi? Ada yang pakai PPT Bunda, PPT terus di PDF itu enggak lolos juga. Kita sudah sarankan pakai itu juga enggak lolos, jadi bingung untuk menyampaikan gitu Bu Leli. Kalau PPT kayaknya enggak Bu. Enggak lolos kecuali PPT bentuknya Canva. Ya. PPT bentuknya Canva. Itu kan beda ya, mungkin ya. Kalau PPT yang biasa itu enggak pada lulus. Padahal ada yang cuma 3 lembar, 4 lembar itu malah lulus karena penyajian kalimatnya bagus, gambarnya, fotonya bagus, penyajiannya itu dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian penutup refleksi seperti itu. Kemarin itu kan termasuk terkait media Canva itu juga menjadi kendala Bunda, karena beberapa guru yang kita imbasi itu belum menguasai cara menggunakan Canva, jadi itu PR-nya tambah lagi kita gitu. Terus yang mudah aja pakai PowerPoint pun itu bukanya gimana, buatnya gimana, itu kita kemarin sama Bu Leli sama Pak Uzi juga kita mandu dari awal buat itu ngaten. Ya, luar biasa. Jadi bagus ini sudah luar biasa panjenengan. Jadi kita agendakan untuk pertemuan berikutnya untuk media pembelajaran dulu gitu sampai. Ya, betul, bagus. Jadi membuka cara membuat tulisan dalam Canva judulnya IHT. Ya. IHT-nya seperti itu. Ini yang ahli Canva sama Pak Fauzi apa Bu Leli atau yang lain? Untuk Canva yang pintar Bu Leli. Ya Bu Leli narasumber. Ayo satu-satu buka dulu gitu kan. Seperti itu. Saya juga belajar cuma coba-coba. Kemudian
saya punya satu aja, satu apa namanya model saja, kemudian tak kembangkan sendiri gitu. Karena kan kapan macam-macam kok bingung nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mau selain itu, selain IHT, kita kan akar masalahnya ada 4 ya. Nah, sejauh mana komunitas belajar itu telah dilakukan, itu jadwalnya begitu. Tanggal sekian membahas apa, tanggal sekian membahas apa, begitu. Ada catatannya enggak? Untuk catatannya ada Bunda, karena kita kan itu terdokumenkan di buku besar ya Bu Leli ya. Jadi setiap agenda kombel, misalnya hari ini, tanggal ini, jam ini kita adakan kombel yang mengikuti siapa saja, terus membahas apa sampai progres yang diharapkan seperti apa itu kita catat. Namun dalam berjalannya waktu kemarin kita kombelnya belum bisa maksimal karena pas di hari waktunya kita kombel ternyata berbenturan dengan kegiatan yang lainnya, begitu Bunda. Lomba-lomba gitu ya. Jadi insya Allah nanti sudah membicarakan ini dengan tim komite pembelajar, terutama sama Bu Leli sebagai ketua kombel untuk yang di ajaran baru bisa dimaksimalkan, atau memang kalau memang keberatan dengan hari itu monggo disepakati lagi itu. Oke, bagus. Sudah bagus ya. Jadi sebagai sekolah penggerak, karena nanti PMO itu saya sudah tidak mendampingi untuk di tahun kedua ya. Jadi nanti PMO itu yang mimpin adalah kepala sekolah. Ya. Jadi begitu. Nanti yang hadir juga ini Pak Jamil, kok tahu nggak ya? Insya Allah sampun semerap Bunda, karena kemarin sampun pemberitahuan ini tadi juga sudah saya WA, namun beliau masih belum membalas. Oh, masih sibuk paling. Oke, jadi nanti PMO itu kita terakhir kali ini ya. Jadi nanti kalau akan membahas Bu Kepala Sekolah itu harus terstruktur ya Bu Hanif ya. Waktu ini kita sudah yang IHT berapa persen, yang komunitas belajar berapa persen, fokusnya kepada apa, begitu kan. Pada P5, seumpama kalau P5 yang untuk semester depan itu sudah seberapa persentase yang sudah disusun seperti itu. Kemudian tolong review untuk ini ya CP terbaru. Jadi yang dimensi P5 yang baru itu monggo kita akan kita akan analisis mana yang berubah dan mana yang tidak. Mungkin bisa dibuka ini ya dimensi yang baru. Sebentar Bunda, saya download kemarin, downloadnya di HP soalnya. Oh ya, monggo. Mungkin Bu Leli sudah punya downloadan, bisa di-share. Mumpung kita ketemu seperti ini. Saya malah belum download. Oh, coba yang download. Saya sudah tak ini ya. Tak share po. Bunda. Kok ini tuh? Sudah ada Ibu. Saya ya. Ya, monggo Pak Fauzi. yang ini ya.
Ya, oke. Sekarang Pak Fauzi, bisa nggak di sampingnya itu yang lama begitu? Di share sebelah kiri itu yang lama, sebelah kanan yang baru. Oh ini yang Pak, enak CP, yang elemen P5 Pak. Oh, Ini kan CP yang satunya karena ada dua. sebentar, saya cari dulu. Heeh. Ini Bu Hanifah juga pelatihan kombel ya? Nje Bunda. Nje. Dari BBGP ya Bu? Nje Bunda. Ini yang baru Bunda, saya sudah mendownload, saya Ya. sharein. Monggo. Nje. Nah, itu. Sampun. Ya, Betul ini Bunda Nje. ya, benar. Nah, ini. Ini dimensi. Nah, ini bisa nggak? Sekarang buka lagi ini di separuh, kemudian buka yang lama separuh. Kita akan bandingkan begitu. Sebentar, yang lama kayaknya di laptop yang lama. Oh, sing lama apa tak kirim coba? Nje, nanti saya share screen Bunda. Coba tak cariin. Peraturan nomor berapa ya? Nggak usah ditutup Bu. Oh, nggih. Sekarang mungkin yang teman satu buka peliannya modul P5-nya yang sudah jadi. Monggo. Nggih, Bu Leli atau Pak Fauzi monggo. Yang modul yang sudah jadi kita akan lihat. Monggo Pak Uzi. Pak Fauzi. Pak Uzi. Atau Bu Belakang. Leli, monggo Bu Leli. Ayo Pak Uzi. Modul yang sudah jadi coba. Jadi nanti jenengan kalau ke sekolah Imbas itu sudah paham. Oh, mana yang diperbarui ini ngono ya.
Monggo share screen-nya Pak Uzi yang apa namanya modulnya. Sekarang tuh sudah nggak masuk ini. Bisa masuk share screen nggak Pak Uzi kira-kira? Nah, sudah bisa Bu. Dari awal mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa keluar Bu. Sudah bisa muncul Bu. Nggak bisa ini, nggak kelihatan nih. Ini yang modulnya Bunda. Oh iya, coba. Di slide ke bawah Pak Uzi. Iya. Nah ini sekarang ayo kita ke bawah. Yang dimensi yang diambil contohnya gotong royong. Kemudian apa lagi? Ke bawah, ke bawah. Yang di dimensi, pengembangan dimensi. Terus ke bawah. Ini Bu. Nah sekarang berkebinekaan global. Dilihat Bu siapa? Bu Hanifah, di situ ada nggak berkebinekaan global? Sebentar Bunda. Dimensinya, dimensi 1. Ada Bunda? Ada Bunda? Ada Bu Hanifah. Ada Bunda? Nah, sekarang elemennya. Ada perubahan enggak? Ini sub elemen. Elemennya itu mengenal dan menghargai budaya. Ada. Benar nggak berubah ya? Enggak berubah. Sub elemen ini Sub elemennya yang di fase apa itu Bunda? nggak tahu Pak. Fase apa Pak? Pak Fauzi. Fase D. Ini fase D Bu. Oh fase D Bu. Fase D itu memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Menjelaskan berarti identitas berubah ya? yang terbentuk dari budayanya. Yang berubah sub elemennya Bunda. Nah, oke. Sekarang Pak Fauzi diketik Pak Fauzi itu di merah berubah gitu. Di yang sub elemen menumbuhkan itu di blok merah. Blok merah. Nah, kemudian dalam kurung dikasih merah. Kasih warna merah. Nah, oke. Terus dikasih di dalamnya hurufnya aja Pak Fauzi. Huruf merah. Nah, oke. Terus di dalam kurung di sebelahnya. Nah, ketik di belakang dalam kurung lihat perubahan
elemen terbaru gitu. Kalau enggak langsung diketik aja biar enggak buka-buka toh. Oh, seperti itu. Ya, lihat perubahan elemen terbaru. Subelemen terbaru. Oke. Itu target di akhir fase itu ada nggak Bu Hanifah? Bentar Bunda. Ya. Apa Pak Fauzi ini buat sendiri kalimatnya? Kayaknya enggak, ini juga ambil dari target ya. Ya, langsung ambil. Ambil di di P5 ya Pak Fauzi ya. Iya. Nah ini berarti ada perubahan di subelemen dan target di fase ya. Monggo kita sikapi apa mungkin saat ini berubah biar tidak mengulang-ulang gitu. Langsung aja dirubah. Yang tulisan berubah, lihat perubahan itu langsung diketik aja Pak Fauzi. Bu Hanifah bacain gitu. Biar langsung. Ya. Apa bunyinya? Sebentar Bunda. Ya. Saya ini juga belajar loh. Sekalian belajar saya. Ini memahami perubahan budaya. Memahami perubahan budaya. Seiring waktu dan sesuai konteks. Seiring waktu dan sesuai konteks, Pak. Nggih, koma. Kok mandek? Baik dalam skala lokal, regional dan nasional. Lokal, baik lokal, nasional dan regional dan nasional. regional dan nasional. Kemudian menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Ini titik apa masih lanjut Bu? Masih lanjut Pak Uzi itu. Regional dan nasional. Nggih, Regional dan nasional. Titik. Terus kemudian menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Identitas diri dan menjelaskan dan apa? Yang terbentuk dari budaya bangsa. Yang terbentuk dari budaya bangsa, Pak. Yang terbentuk dari budaya bangsa. Jadi dari elemen tersebut ini kan yang tadinya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya yang berubah menjadi memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks. Jadi konteks yang P5. Ini P5-nya judulnya apa Pak Fauzi? Yang ini permainan tradisional itu benar. Permainan tradisional ya. Ya, yang kearifan lokal. Melestarikan permainan tradisional. Oke. Bagus. Lanjut.
Nah, berarti perubahan itu sudah kelihatan ya, sudah beda banget ya. Nggih. Kemudian mungkin yang targetnya itu juga sudah beda. Apa Bu Hanifah targetnya? Ini tadi masih scroll ke bawah. Oke. Selamat bergabung Pak Jamil, maaf tadi nggak kelihatan. Iya Bunda, ngapunten ya Bunda. Nggak apa-apa. Fokus pikirannya mikir no anaknya badhe mlebu sekolah SMP ini pengumuman Bunda. Oh, Pak SMP. Inggih. Oh, Tapi alhamdulillah sudah masuk. Bika, nggih, alhamdulillah lebih bika pengumuman kok diterami wis alhamdulillah. Alhamdulillah, wis dekat rumah ya, dekat Iya. rumah. Dekat pakai prestasi Bunda. Oh, asik ya. Sale tebih kale daleme iya pakai Oh, prestasi. oh, ya ya, Ngapunten Bunda. ya nggak apa-apa. Monggo, makasih bisa bergabung. Oke, Bu Hanifah ada ketemu belum? Untuk tujuannya enggak ada, Bunda. Oh, nggak ada. Enggak ada. Oh, loh, Pak Fauzi itu pada target di akhir fase itu menyenangkan ngambil di mana? Ini Itu- sepertinya untuk target akhir Oh, ada, fase Bunda, itu di sesuai yang lama dengan itu ada. peserta didik, Bunda. Oh, berarti yang baru nggak ada target ya? Yang lama ada ini, memang ada diambil dari Oh, ya oke. Berarti di bawah ditulisi Pak Fauzi. sini ya. Dalam kurung berubah tidak ada target, jadi tidak ditargetkan ya. Oke. Sekarang lihat dimensi gotong royong. Bu Hanif lagi. Sebentar, Bunda. Oke, yuk. Dimensi gotong royong. Yang yang apa nih? Apa Pak Uzi? Elemen kolaborasi. Kolaborasi. Elemen Fase kolaborasi. D ya? Fase D. Ya ini Dew. Iya. Nggih. Subelemen. Subelemennya apa Pak Uzi? Kerjasama. Kerjasama. Subelemen kerjasama di sini menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Oh, berarti itu apa namanya? Kalau yang kemarin tidak ditulis, sekarang subelemennya ditulis, ya kan? Nggih. Itu kayaknya bunyinya seperti target, menyelaraskan tindakan sendiri terus apa meneh. Nah, itu jadi perubahannya di situ. Apa meneh? Sendiri untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan. Oh, dengan tindakan orang lain, Pak Fauzi. Yang mana? Tindakan sendiri. Tindakan sendiri dengan tindakan orang lain Dengan tindakan orang lain. untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, Di lingkungan sekitar. serta memberi semangat kepada orang lain. Bagaimana Bu? Memberi semangat. Memberi Kepada orang lain. kepada orang lain untuk bekerja efektif
untuk bekerja efektif. dan mencapai tujuan bersama. Kalimatnya hampir sama dengan target. Nggih. Berarti target itu dihapus ya. Nggih. Nah, itu targetnya Pak Fauzi. Itu target di akhir fase itu di blok, di merah. Bukan itu. Yang bawah, nah ini ya itu. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu sudah tidak dipakai. Jadi di dalam sub elemen, di dalam kurungnya itu langsung masuk ke target Bunda nggih. Oh iya betul. Sekarang jadi paham ya. Oh nggih. Kalau nggak begini saya juga nggak akan jelimet seperti ini. Nggih. Terima kasih teman-teman. Kemarin cuma ngincengnya cuma sedikit, belum semua. Boleh ya. Kalau ini kan kesempatan untuk kita itu paham di mana toh perubahannya. Oh ternyata perubahannya ada di sub elemen. Nggih. Ayo sekarang lanjut apa meneh? Bawah kan gotong royong terus apa meneh yang di atas tadi? Sudah ini saya ambilannya 2 saja Bunda. Oh cuma 2. Iya, cuma Oke. 2. Kalau yang di bawah itu apa? Kami perkembangan sub elemen per Nah, fase. sekarang dilihat perkembangan sub elemen per fase. Ada tak Bu Hanifah? Bagaimana Bunda perkembangan? Dilihat perkembangan sub elemen per fase. Alur perkembangan tidak ada. Di elemen sub elemen alur perkembangan. Oh nggak ada. Tidak ada. Terus di bawah lagi ada. Ini kan ada apa namanya, yang pertama itu Elemen. sama penjelasannya juga nggih. Elemen dan penjelasannya. Terus kemudian yang kedua adalah alur perkembangan. Alur perkembangan dimensi. Sudah cuma itu aja. Oh, berarti sub elemen itu sudah diangkat di atas. Iya, jadi Ya. dari situ kan sudah di plotting sub elemen di akhir fase, fase PAUD, fase A, B, C dan seterusnya. Cuma itu aja. Berarti di sub elemen sudah dijelaskan di atas, itu tidak usah diulang lagi, gitu ya, ya kan? Cuma elemen dan perkembangan, nah itu detail aja. Kalau nggak di merah, biar kita tahu perubahannya di mana gitu Pak Fauzi. Nah, sip. Ya, kalau yang kemarin ada Bunda. Yang kemarin ada. Ini jangan ya kan? Dihapus biar kita tahu, ya kan? Yang dihapus itu sub elemennya Bunda. Yang baru. Kalau ini kan modul yang lama, jangan dihapus biar kita tahu. Nanti yang menyusun yang baru itu pakai yang baru gitu loh Bu. Ya. Tapi Atau kita menjelaskan kembali ke sekolah imbas atau tidak perlu, karena kan kemarin kita sampaikan untuk dalam pembuatan modul P5 itu seperti yang dipandu sama Bunda. ya ada, harus ya dijelaskan kembali mana yang ada perubahan gitu aja Bu Hanifah. Jadi perubahannya itu di apa, kan ini mumpung kita sudah melakukan, jadi nanti tidak kesulitan. Contohnya ini perubahannya di sub elemen pada perkembangan sub elemen tidak ditampilkan, kemudian hanya ada di elemen dan alur perkembangan. Nah sekarang kita akan kerjakan, ayo. Elemennya mengenal dan menghargai budaya yang di atas tadi toh. Elemennya apa? Yang nomor 1? Yang nomor 1. Oh ya ini. Pak Dan menghargai budaya. Mengenal dan menghargai budaya, benar. Benar.
Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Yuk, ayo ke bawah lagi. Benar. Ke bawah, ke bawah. Mengenal. Oke, ayo. Terus di bawah. Yang di kotak-kotak. Nah, mengenal dan menghargai budaya. Sekarang jenengan lihat alur perkembangannya. Bunyinya apa? Bu Hanifah. Nggih, sebentar Bunda. Ya. Nah, sekarang kursornya Pak Fauzi masuk ke alur perkembangan. Di bawahnya sehari-hari itu di enter, kemudian jenengan. Nah, itu kemudian perubahan gitu. Perubahan. Elemennya apa tadi Pak Uzi? Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Kebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya. Halaman 17, Bun. Bu Leli sakit ketemu kuwi. Nggih, masih Bu Leli. Dibantu Bu Leli, saya masih sekarang. Dibantu Bu Leli, ayo. Monggo Bu Leli. Hebat. Untuknya elemen mengenal dan menghargai budaya. Sub elemennya menumbuhkan rasa menghormati terhadap Kok masih? Yang baru loh. Ini baru, Bunda. Loh berarti ada. Loh, memang ada. Sub elemennya tetap ada. Oh, tetap ada ngono loh Bu Hanifah. Sub elemennya ada, cuma kan di alurnya itu kan tadi sampaikan untuk sub elemennya kan tetap ada. Terus alur perkembangannya itu yang di terakhir itu loh Bunda. Itu sudah. Tapi Perkembangan sub elemen, perkembangan alur elemen itu perkembangan. kan nggak disebut toh Bu Hanifah. Alur Jadi di sini perkembangan. ada elemen gotong royong itu ya, dimensi gotong royong itu elemen kolaborasi satu, kerjasama, ya kan? Terus komunikasi, kemudian ada saling bergantungan. Jadi sub elemennya itu menurut saya kosong itu Bunda. Yang baru loh Pak. Ya, yang baru ini. Oh gitu. Oh ayo coba Coba dibuka, Bu, ya dibuka ya karena Sub elemennya tetap ada Pak Jamil, cuma ini kan itu di elemen ya? alurnya itu nggih ada, cuma kan ini dijelaskan di sub elemennya ngoten. Oh, di sub alur elemennya perkembangan. kerjasama, termasuk itu ya? Nggih, yang di kotak-kotak niku lho Pak. Ya, termasuk kerjasama, komunikasi gitu ya. Nggih. Oh itu ini kan yang lain. Ini sing tak maksud itu mengenal dan menghargai budaya. Itu sub elemennya kan menumbuhkan rasa menghormati terhadap keragaman budaya ya, benar ya? Iya, sama Bunda. Nah oke. Nah sekarang alurnya itu ada perubahan enggak? Ada. Nah wes, saiki oke berarti tetap itu Pak Fauzi di hitam. Yang sub elemen itu tetap di hitam. Nah sekarang mari kita ketik yang perubahan di bawah itu sehari-hari. Nah ini tetap di hitam. Oke. Nah Pak Fauzi di enter. Enter. Ya sip. Nah, tolong dibacain Bu Nuleli. Alur perkembangannya perubah apa? Memahami pentingnya upaya Oh wes yang depan rindik-rindik karena yang depan pelan-pelan. ambil Pelan-pelan ben Pak Fauzi ngetik. Ayo, Leli, memahami. memahami pentingnya upaya melestarikan budaya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan identitas pribadi, Identitas pribadi, sosial,
dan bangsa Indonesia. Sudah. Sampun. Oke, sip. Berarti perubahannya apa itu kalimatnya ya? Coba lihat yang awalnya itu memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya. Perubahan ini memahami pentingnya upaya melestarikan budaya. Oh, jadi kan merayakan ini kan tindakannya sing awal itu senani merayakan gitu ya. Nah, iki upaya melestarikan budaya untuk mengembangkan identitas dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini lebih kepada bagaimana siswa kita itu untuk melaksanakan upaya melestarikan budaya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya memakai pakaian adat gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa Indonesia. Kalau yang lama itu hanya mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa Indonesia serta mulai berupaya melestarikan budaya. Ini baru mulai upaya. Sekarang itu sudah kita upayakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini lebih apa ya? Lebih aplikatif ya? Iya, Bunda. Lebih aplikatif. Oke, bagus. Nah, sekarang lanjut. Berarti yang di atas tadi di merah ya Pak Fauzi ya? Yang mana boleh? Yang perubahan itu maksudnya. Nah, memahami itu. Mana bawahnya Oh yang ya sudah gitu aja deh. Wes bagus. Nanti biar tahu. Yuk lanjut. Sekarang apa kolaborasi? kolaborasi suplemennya kerjasama. Ayo yang baru apa? Menyelaraskan. Kalau Sama, tadi Bu. Untuk sama. yang kolaborasi subelemen kerjasama, alurnya sama. Oh sama, tidak ada perubahan. Menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Ya wes. Tidak ada ini ya, tidak ada perubahan ya. Bunda, sama persis Bunda itu. Oh sama persis, oke. Lanjut Pak Fauzi. Nah sekarang alur kegiatan. Oh ini kan sudah kita bahas yang dulu ya Pak ya. Iya. Ini kan sudah kita bahas yang dari pertama ini udah bagus. Oke, terus selanjutnya. Oke, terus lanjut Pak. Bagus sudah. Lanjut terus. Itu oke. Saya nanti minta ya ini ya, Pak Fauzi. Modulnya saya minta. Ya, lanjut. Gambarnya ketika siswa itu mengidentifikasi jenis-jenis permainan tradisional, itu di situ disajikan gambar kan? Iya. Disajikan gambar untuk mengidentifikasi jenis permainan tradisional. Oke. Ada balap karung, kelereng, terus apa nih? Cublak suweng, lompat tali,
egrang. Ya, yuk lanjut. Izin bertanya Bunda. Ya. Kemarin itu waktu pengimbasan kan misalnya ada yang gini, itu ada minimalnya enggak? Maksudnya berapa kegiatan atau berapa macam Iya. permainan gitu? Iya, boleh. Jadi gini, kita pertama akan memperkenalkan jenis-jenis itu, contohnya 5 jenis permainan itu ditulis di situ. 5 jenis permainan tradisional. Nah, kemudian nanti di tindakan selanjutnya itu siswa disuruh mencari jenis permainan yang lain selain 5 tersebut di internet gitu ya. Paham nggak? Oh iya. Ya Pak Iya, Fauzi ya. Tapi Kalau itu kemarin saya di layar saya tampilkan banyak permainan selain gambar ini Bunda, terus saya suruh menyebutkan kira-kira anak-anak tahu apa enggak, terus kemudian momen selanjutnya saya suruh milih ini permainan yang mana yang mau dipakai untuk namanya, itu anak-anak saya suruh milih kira-kira yang mampu yang mana. Oke, berarti kita kan punya ini banyak permainan, itu ada berapa? Kita tanya ada berapa permainan? 20 contohnya seperti itu. Nah, ketika dia menyebutkan 20 itu kan juga belajar menghitung. Kemudian apa saja coba sebutkan. Ada 20 itu ya. Kalau ada yang bisa menyebutkan sampai 20 berarti kan dia sudah melebihi target gitu mungkin. Kan target kita hanya dia 10. Siswa dapat menyebutkan 10 permainan tradisional. Contohnya begitu Pak Fauzi. Jadi kita tidak kalau sebanyak-banyaknya gitu kan, targetnya kan akhirnya ada yang nggak paham, ada nggak apa. Jadi ada yang mampu menyebutkan 5, ada yang 8, ada yang 10, ada yang sampai 20 begitu. Jadi nilainya sesuai dengan potensi yang dia pahami. Oh, daya ingatnya memang dia hanya 5, contohnya gitu. Nah, ini juga di dalam bisa kita lakukan namanya pembelajaran diferensiasi. Satu kelas itu ternyata ada 3 atau 5 potensi siswa, setiap siswa itu. Ada yang dia hanya menghafal, bisa hafal cuma 5 jenis, ada yang sudah 8, ada yang 15, ada yang 20 gitu loh Pak Poi. Seperti itu. Jadi bisa ditulis menyebutkan berapa ini, berapa jenis ini? 5 ya? 6. 6. Oke. Nah, kemudian selanjutnya disajikan beberapa gambar jenis permainan sampai berapa gitu. Coba di bawahnya sudah ada belum? Gambarnya hanya ini saja Bunda. Oh, nah kemudian yang mau disajikan lebih banyak itu di mana? Itu pakai ini layar langsung pakai Google gitu, langsung ditampilkan ya. Nah, oke. Ketika jenengan menampilkan di video, itu juga ada lembar kerja yang sesuai dengan video tadi gitu. Tidak hanya 6, mungkin jadi biar lebih punya ide banyak ngono loh. Jenengan di bawah itu dia LK-nya. Setelah melihat video, sebutkan jenis permainan tradisional selain 6 di atas tersebut gitu. Misalnya kalau mau praktek cuma 1 aja gitu boleh enggak Bunda? Boleh, terus kemudian dipraktekkan gitu malah lebih bagus. Oh gitu nih. Ya, jadi tidak hanya ini kemarin kebetulan yang dipakai hanya 3 saja ini Bunda, 3 ya 3. Permainan ya? Iya, permainannya yang dipakai hanya 3 karena untuk yang lain nggak mampu anak-anak. Iya, nggak apa-apa. Berarti jenengan punya lembar kerja aktivitas kan gitu ya. Aktivitas ternyata anak hanya mampu 3 aktivitas ketika kita sajikan 20 permainan tradisional itu. Ya. Itu direfleksi Pak Boy. Direfleksi. Iya, nanti ditambah lagi. Oke. Saya ketoknya belum lihat modul ini ya.
Sudah Bunda, yang PMUP yang kemarin sudah. Tapi belum sebagus Belum ini. selesai ya. Ini semester 2 Bunda, buat yang semester Ya. 2. Oh ya, ini kan sudah bagus. Oke. Oke, terus Saya sendiri kan. Bunda, videonya itu saya sendiri. ada videonya. Ya, sendiri. Oh, jadi cuma 3 ya? Ya, Oh, anak-anak kali ini keren. nggak mampu. Congklak apa congklal? Oh iya, maaf. Congklak toh. Iya. Terus ini bertujuan untuk menginformasikan kepada siswa tentang media bahan dan alat. Kok nggak cara permainan, Pak? Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada siswa tentang media bahan dan alat yang akan digunakan dalam. Oh, ini baru pengenalan kok ya? Ya, ini baru pengenalan untuk caranya yang di bawahnya, Bunda. Oh, Masih gitu. Oke. Ya, saya bisa-bisa. Oh, ya terus harapan dan dari hasil kegiatan. Sudah ada, insya Allah videonya sudah ada, Bunda. Ya. Ini baru pengenalan. Pengenalannya sampai kegiatan keberapa? Iya, ini masih proses. Pengenalannya kegiatan keberapa? Kegiatan pertama, Bunda. Kegiatan 1 mulai dari sosialisasi itu sampai ini. Nanti cara-caranya itu. Berapa aktivitas? 24 JP yang kemarin dicoba. Enggak, berapa aktivitas di pengenalan? Sebentar, Bunda, sebentar. Kan aktivitas pertama. Saya geser ke atas, Bunda, ya. Maaf, sebentar. Ini aktivitas ini pertama. ada. Oh, ya, pengenalan 24 JP. Aktivitas kedua, kontekstualisasi itu berapa JP? 12 JP. Mengidentifikasi gambar, menceritakan, menjelaskan. Aktivitas ketiga, mempersiapkan alat, proses latihan dan pendampingan bermain. Anaknya membuat, Bunda, yang lompat tali itu, membuat tali. Oh, membuat tali? Ya, membuat talinya untuk lompat talinya itu loh, dari Oh, karet. gitu. Oh, dari Ya. karet gitu. Oh, iya. Lompat talinya lompat tali karet. Ulang karet itu, Bunda. Oke, sip. Terus aktivitas ketiga itu ya, aktivitas keempat apa? Refleksi. Di aktivitas kontekstual itu apa aja tadi? Ini ya, yang 34 CP ini. Oh ya. Benar. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Kembali ke yang tadi, Bunda, ya. 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 Ini pengenalan manfaat permainan tradisional melalui penjelasan guru dan menyaksikan video gitu, Pak. Oh, ini guru dulu berarti, nggih. Ya, sing topik itu loh, dan video itu loh. Pengenalan proyek topik, pengenalan manfaat permainan tradisional melalui penjelasan guru dan menyaksikan video. Oh, gitu, nggih. Kan kegiatannya itu. Iya. Oke. Lanjut, Bunda. Lanjut. Aktivitas kedua. Ini gambar ya? Oh ya. Beberapa gambar, terus disuruh menggunting. Ya. Terus di ini, Bunda, kertas apa itu yang besar itu loh.
Ya, disuruh plano, kertas plano. iya disuruh menempel di situ, terus disuruh menyebutkan ditulis di bawahnya itu permainan apa di situ ditulis. Oke, ya. Ini berarti sudah dipraktekkan ya, Pak? Sudah, alhamdulillah sudah Bunda. Terus sekarang hasilnya gimana, tak lihat? Untuk videonya, Enggak, hasil refleksi. Coba bagus kok, sudah bagus. Ke bawah lagi. Hasil dari kegiatan tersebut. Apa mungkin video juga boleh lah. video aja Bunda ya. Ya, di save dulu itu, di save. Ya sudah, Disimpan sudah. Oke, sudah. lihat videonya. Ini loh, teman-teman yang bukan sekolah penggerak itu belum paham. Maksudnya alur dari P5 yang dari aktivitas pertama, kedua, ketiga itu belum pada paham. Gitu. Jadi ini sudah bagus. Sudah bagus. Sekarang saya tak lihat ininya. Videonya boleh atau paling akhir hasil daripada P5 tersebut laporannya bagaimana? Ada enggak? Ada di buku besar Bunda biasanya di kantor ya. Nah, itu Pak Fauzi bisa jenengan ketik, ya kan? Dilamperkan di modul ini gitu. Ya. Oh, gitu. Sama sekarang Pak ini ditutup, monggo anunya mana? Videonya. Sebentar Bunda, ini kok Ya. Udah, saya carikan dulu. Ya. Udah bagus kok ini. Halo kawan-kawanku semuanya, bersama kami tim program Penguatan Profil Belajar Pancasila atau P5 SLB Hadika Bakti. Sudah nyusun P5 belum, Bu Hanif? Untuk sekolah imbas itu yang kemarin kita imbasi pakai modul P5, insya Allah sudah nyusun Bunda. Namun sesuai yang kami sampaikan, sesuai yang arahan Bunda yang di modulnya Pauzi yang sebelum ada CP baru ini. Jadi nanti kami sampaikan untuk perubahan di elemen dan subelemennya. Elemen, ya, oke, ya. Tapi untuk yang sekolah bukan imbas, mereka masih kebingungan cara menyusun modul P5 yang pemahaman mereka itu bahwasanya P5 itu ya udah buat produk udah selesai ya sudah, tidak ada modulnya, tidak ada alurnya seperti itu. Ya, ini kebanyakan karena memang belum dilakukan BIMTEK ya atau diklat workshop gitu. Jadi ketika saya tanya pada kegiatan workshop di alur provinsi gitu ya mereka belum paham, nggak tahu P5 itu ya pokoknya kegiatan apa nggawe apa ya sudah produknya ini, terus panen raya ngono gitu, seperti itu, sehingga tidak pada panduan modul alurnya bagaimana itu belum pada paham. Nah ini saya kebetulan juga keliling membetulkan teman-teman yang modul P5-nya belum betul ini. Kemarin itu yang dari SLB negeri itu kan sempat untuk sharing terkait pembuatan modul P5. Nah itu kan sudah ada yang pernah dikirimkan terkait P5 ngaten lho Bunda. Tapi ternyata ketika kita sampaikan beliau malah seperti ini ekspresinya. Ya Allah Bu, kok sulit sekali. Saya pikir ya cuma ini aja. Ternyata kita harus menghitung waktunya, kita harus tahu subelemennya, harus tahu alurnya, seperti itu Bunda. Jadi
mereka kebingungan itu kemarin. Karena apa? Narasumber yang tidak dapat diklat begitu. Nek kami kan Fasil itu kan dimodali selama 3 bulan diklat. Berbagai macam materi yang saya sampaikan itu kan melalui diklat. Gitu. Jadi miskonsepsi yang awal modul P5 pertama itu kan miskonsepsi. Jadi seolah-olah sudah ada proyek temanya ini, kemudian pelaksanaan, kemudian hasil produk panen raya gitu. Itu miskonsepsi. Makanya di PSP 3 ini sudah banyak revisi pembetulan. Ya Pak Jamil, terasa nggak Pak Jamil? Kan Pak Jamil juga ikut PSP 1, 2, 3 toh? Hanya terasa. Memang betul yang disampaikan Bunda Nifa itu aja. Jadi terutama sekolah IPA. Tadi yang disampaikan Bu Hanifa itu yang di 2 lembaga SLB negeri dan Jombang itu kan dua-duanya belum sekolah beneran. Kemudian yang diimbasi Bu Hanifa itu kebetulan bukan binaan kami binaannya Bunda Nika. Tapi memang saya lihat SDM-nya yang di sana itu banyak yang menjelang kurban. Tapi itu kan bukan alasannya. Iya. Bukan alasan, wong ini loh menjelang kurban ini. Tapi lurus Bu Hanifa tadi setelah Ardika ini memberikan pengimbasan di SLB negeri di Kota Jombang, terutama yang di dalam kota itu ternyata masih banyak kebingungan itu. Jadi dipikir itu sesederhana, proyek itu yang penting ada hasil produk gini-gini selesai. Ternyata kan harus ada waktunya harus terjadwal, ada alurnya, diselesaikan sampai berapa bulan, kan begitu Bunda? Iya. Setelah tahu itu, nggak tahu lagi tadi kalau curhatnya, kok tiba tambah banyak gitu. Mungkin mudah-mudahan asumsi semacam itu tidak mengendorkan teman-teman untuk tetap melaksanakan benar. yang Lawang sekolah binaan saya saja juga saya anggap mereka sudah sering dapat diklat P5, ya sudah saya tak biarkan, maksudnya kan dia kan tidak butuh gitu ya. Ketika saya melihat penganalisis modul lah ini kok seperti ini, saya itu penelaah ada Puskurbuk kurikulum pusat. Nah, saya tahu alur membuat modul itu awalnya dari seperti ini, kemudian sekarang ada revisi seperti ini. Ini masih lama, saya bilang. Ini sekolah binaan saya sendiri. Jadi ya saya sekarang ini sebelum purna, yuk kita bedah lagi. Padahal wis api-api kayak. Sana ini bagus-bagus, sana ini mahal ini, yang ini bose gue ngeprint tak ngono. Jadi yuk kerja bakti meneh. Oh ya Bunda, kami jadi P5 itu bukan seperti itu. Mereka baru tahu ketika dapat diklat di provinsi katanya gitu. Ya memang dari dulu udah tak terangkat tapi nggak pada mendengarkan. Saya kan ketika saya ngomong itu kadang nggak ada yang dengerin, padahal itu penting. Itu nggak didengar. Nah ketika dilihat orang lain salah kan gitu. Nah saya nanti tak tinggal jadi pengawas. Nanti ada pengawas baru. Kemudian kan konotasinya loh kok si pengawas yang orang betul kayak ngono. Ya ini mudah-mudahan Bu Aja teman-teman di semua lembaga, insya Allah semua sudah mendapatkan informasi terkait CP yang baru, CP tema pembelajaran proyek yang baru, semuanya sudah mendapatkan. Kemudian sudah dibuka. Nanti awal tahun ajaran baru semuanya sudah diganti CP yang 031 itu sama itu. Ya kemudian kan
mana yang berubah dan mana yang enggak itu kan mereka paling kan yo sok kadang males buka gitu ya. Pak Fauzi gimana videonya? Ya ini Bunda sebentar ini. Oh iya. Ya Mas. Ya Mas. Sudah bagus, tinggal videonya bagaimana. Saya putar Bunda ya. Kita waktunya kurang 10 menit aja kok. Oh iya. Saya putar Bunda ya. Ya. Pak Api itu gambarnya. Oh, suaranya mana? Ada suaranya Pak Bu? Tidak ada Bunda. Oh, sudah. Ya. Profil belajar Pancasila atau Belimas SLB Hadika Bakti khusus Projo Penerangan Jombang Pasaki atau tingkat SMP dan SMA tingkat khusus tema kearifan lokal dan tema pengenalan permainan tradisional. Dalam kehidupan ini, anak-anak akan dikenalkan dengan permainan, lompat tali, coklat, dan permainan lagu-lagu. Dalam tahap ini, anak-anak diajak untuk membuat dan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan. Enggak, untuk yang terakhir tadi permainannya ada yang salah sebut, mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Itu kok tadi yang pertama kok SD SMA toh, Pak? Oh, bukan itu SMP Bunda, cuman anaknya kebetulan Enggak tulisannya gitu loh. Tulisannya SD, SMP, SMA gitu ya. Yang pertama. anak Bunda. Yang di cover pertama itu. Oh, bukan. Bukan, Bunda. Itu ini hanya untuk SMP aja, untuk yang ini tadi tulisan. Oh.
Nah, coba. Semuanya, Oke. program pembelajaran Bukan Bunda itu SMP dan SMA. SMP dan SMA. Oh, Iya. maksudnya SMP LB gitu, Pak. Iya. Maaf. Pancasila. Ya wes, itu SMP LB, SMA LB gitu. Ya, itu loh. Ya, cuma salah ditambahi LB. Iya Oke, benar. oke, bagus. Bagus. Kemudian hasil dari kira-kira karakter yang telah berubah pada apa? Pada prinsip-prinsip P5-nya di mana? Gotong royong, Gotong royong mereka juga ah, bisa bilang. menumbuhkan rasa gotong royongnya udah kelihatan ya. Kemudian apa? Kerjasama tadi terus apa? Budaya. Kreativitas kita karena kebetulan di lompat talinya kan kita hanya lompatan aja gitu. Yang melompat itu yang dipegang 2 orang. Tapi ternyata ada beberapa anak yang pengen nyoba lompat tali yang berbeda. Berarti Dengan tumbuh berbeda. cinta budaya, ya kan? Tumbuhnya cinta budaya pada peserta didik yang lain. Kemudian rasa saling menghargai. Sebetulnya berarti nggak cuma 2, Pak Boy. Pengembangan karakternya banyak, ya kan? Kan tadi cuma kerjasama sama sama budaya, tapi apa mengembangkan budaya ya? Pengembangan Elemennya apa Bunda? elemennya kan cuma 2 atau nyenengan. Oh iya, elemennya cuma 2. Nah, berarti masih bisa dikembangkan itu. Saling menghargai, ya kan? Oh gitu. Ya nanti ditambah lagi Bunda. Ya, Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, monggo Bu Hanifah. Insya Allah cukup Bunda, mungkin Oke. boleh Ya. atau yang lain. Kita ketemu di hari Sabtu besok ya Iya, Bunda. untuk lokakarya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bu Hanifah selesai kapan Bu? Selesainya Kamis Bunda. Oh Kamis. Oke. Saya ada yang dapat undangan GTK untuk di Alianse? Enggak ada Bunda. Oh enggak ada. Malah sekolah. Saya kebetulan nanti tanggal 27 saya 28 berangkat, kita 29 ketemu. Jadi memang kita nggak pernah ada di rumah ya Pak Jamil ya. Kita kegiatannya luar biasa, penuh. Semoga kita sehat selalu, kita tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita ketemu untuk di hari Sabtu besok. Mungkin kalau saya ada salah dalam pertemuan ini, ada salah kata, saya mohon maaf. Dan yang sebesar-besarnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Sampai Bunda. ketemu lagi, Bunda. Ya, sama-sama. Oke, monggo. Sehat-sehat, Silakan. Bun. Terima kasih. Amin Bu Leli. Monggo. Silakan undur diri. Terima kasih Bunda, mohon maaf. Sama-sama. Monggo.